Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Let's start our lesson with reciting ta'awuz, basmalah, and doa before study. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung ya. Kita langsung bahas di nomor 14. Jadi kemarin kita baru sampai 13, sekarang lanjut nomor 14. Oke. Materi nomor 14 ini sebenarnya tentang koordinat Kartesius. Ya, cuma dihubungkan dengan soal cerita. Jadi kita harus sabar-sabar dulu nih baca ceritanya. Oke. Untuk hari Lebaran, Nenek mempersiapkan 3 kantong. Langsung kita ilustrasikan ya. Jadi ada 3 kantong. Kantong 1, kantong 2, kantong 3. Kemudian kantong 1 berisi 3 permen coklat. Nih, kantong 1 berisi 3 permen coklat dan 2 permen susu. Langsung kita tuliskan 3 coklat dan 2 susu. Kemudian kantong 2 berisi permen coklat 2 lebih banyak dari permen coklat pada kantong 1. Nah, pada kantong 2 katanya permen coklatnya 2 lebih banyak. 2 lebih banyak dari kantong 1. Jadi ketika kantong 1-nya ada 3, berarti kantong 2-nya ada 3 tambah 2 ya. Berapa? 5 permen coklat. Gitu ya, langsung kita tulis jumlah coklatnya aja berapa. Oke, itu untuk kantong 2. Sekarang permen susunya gimana di kantong 2? Katanya permen susu sama banyak dengan permen susu pada kantong 1. Nih ya, kata kuncinya di sama banyak. Berarti ketika kantong 1 2 permen, maka di kantong 2 pun ada 2. Oke. Terakhir di kantong 3, permen coklatnya sama dengan permen coklat kantong 2. Gitu kan? Ya udah, berarti kita tulis aja 5 coklat. Oke, kemudian permen susunya, 3 permen susu lebih banyak dari permen susu pada kantong 2. 3 lebih banyak. Jadi ketika di sini 2, berarti 2 tambah 3. Sehingga hasilnya adalah 5 permen susu. Nah, di sini kita mau menyatakan permen coklat sebagai sumbu X dan permen susu dengan sumbu Y. Jadi kita mau menyatakan coklat dan susunya sebagai koordinat Kartesius. Biar gampang kita tuliskan berarti karena coklatnya X berarti 3,2 ya. Karena Kartesius itu pasti X, Y. Jadi 3,2. Berarti untuk yang kantong 2 5,2. Untuk yang kantong 3 5,5. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan ke gambarnya, ke pilihan. Mana nih yang kantong 1-nya 3,2? Kantong 1. Kita cek yang pilihan A ya, 3,2. Benar nggak 3,2 di sini? Kalau kita zoom, benarkah ini 3,2? Enggak. Enggak ya, jadi nomor yang pilihan A bukan. Karena kantong 1-nya 2,3. Jadi udah salah duluan nih. Sini 2,3, berarti bukan. Kemudian kita cek lagi pilihan C dulu ya yang kelihatan. Benar nggak sih kantong 1-nya 3,2? Sini kita bisa lihat X-nya 2, Y-nya 3. Berarti bukan juga ya. Bukan koordinat Kartesius yang tepat. Kemudian kita lihat pilihan B. Sini kantong 1, posisinya bisa kita lihat 3,2. Wah bener nih ternyata ya, kantong 1-nya 3,2. Tapi kita perlu cek kantong 2-nya. Kantong 2-nya 5,2 juga. Ya kan, posisinya ya ini. Gitu. Kalau kita hubungkan. Sumbu X-nya 5, sumbu Y-nya 2, berarti 5,2. Sesuai dengan yang tadi kita tulis? Sesuai ya, 5,2. Nah, terakhir kita cocokkan yang kantong 3. Kantong 3 itu 5,5. Berarti
Berarti 5,5 posisinya ada di sini ya. X-nya 5, kemudian Y-nya 5. Jadi kantong 3 betul ada di sini. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Untuk nomor 14. Jadi kita nyatakan dulu permen coklat dan susunya sebagai koordinat, kemudian baru dilihat gambar yang cocok yang mana. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk nomor 14? Ini biar kelihatan ya. Kantong 1, ini kantong 2, ini kantong 3. Jawabannya yang B. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Lanjut. Oke. Nomor 15. Diketahui fx sama dengan 3x min 6. Ditanyakannya f min 2. Gimana nih caranya? Fx-nya 3x min 6. Ditanyakannya f min 2. Gimana? Min-2-nya dimasukkan atau disubstitusi ya ke fx-nya. Jadi x-nya kita ganti dengan min 2. Jadi ini f min 2 sama dengan 3 dikali, nah x yang ada di sini ganti jadi min 2. 3 kali min 2, min 6. 3 kali min 2 sama dengan 3 kali min 2, min 3 kali 2, 6. Berarti 3 kali min 2, min 6. Betul. Min 6 sama dengan berapa min 6? Min 12. Min 12. Oke, ini kalau misalkan negatif sama negatif, berarti dijumlahkan angkanya. Min 12. Jadi, F min 2 adalah min 12. Kayak gitu. Caranya tinggal disubstitusi aja. X-nya sama dengan min 2. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Kita lihat nomor 16. Nah, ini agak panjang nih karena memang persamaan garis. Tapi ini mirip yang kita bahas 2 pekan lalu ya. Jadi yang ditanyakan adalah persamaan garis C. Kita tandai dulu di sini. Persamaan garis C. Berarti persamaan garis C. Kan rumus persamaan garis itu banyak banget. Kalau kita lihat garis C di sini, dia cuma diketahui memotong satu titik di sini dan tegak lurus. Berarti untuk mencari persamaan garis C, kita menggunakan rumus yang ada gradiennya karena tegak lurus. Berarti rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini rumus yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan garis C. Tapi kita perlu lihat dulu gradiennya. Kita perlu cari dulu gradien dari garis C. Nah, gradien dari garis C, ini kita tandai C aja dulu ya. Itu tegak lurus dengan garis B. Atau bisa juga sejajar dengan garis A. Bisa kita pilih. Jadi, karena yang lebih gampang dicari gradiennya itu yang A, nih, karena ada 2 titik di sini. Si garis A ada 2 titik, dia lebih gampang dicari gradiennya. Berarti kita bisa cari gradien garis A dulu ya. Gradien garis A. Nah, gradien garis A itu gradien rumusnya adalah delta Y per delta X. Atau ada juga yang menuliskannya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, berarti kita tentukan dulu X1 Y1, X2 Y2-nya. Kalau titik yang ini, berarti koordinatnya berapa? Berapa koma berapa? Titik yang ini. 0,2. 0,2, betul. Jadi X-nya 0, nih X-nya di sumbu, X-nya di, salah. Harusnya, apa namanya, yang 0-nya adalah Y-nya kan ya, jadi kita terus itu X, Y. Jadi X-nya adalah
Oke, benar 0,2, sorry. 0,2 ya. Jadi X-nya 0, dia nggak gerak sini-sini nih. Jadi pas banget di sumbu. Nah, itu berarti X-nya 0. Y-nya keberapa ke atas? 2. Jadi 0,2. Gitu. Sip, betul. 0,2. Nah, berarti yang satu lagi, ini berapa koordinatnya? Berarti berapa? Min 1,0. Min 1,0. Sip. Nah, supaya gampang kita tentukan dulu mana yang jadi X1, Y1, mana yang jadi X2, Y2. Berarti kita ambil yang ini aja dulu ya, X1, Y1, yang ini X2, Y2. Baru kita masukkan ke rumus ini. Y2-nya adalah 2. Berarti 2 dikurang 0, 0-nya dari sini, dibagi X2-nya 0, dikurang X1-nya min 1. Nah, ini hati-hati di sini, min 1-nya masih ada minnya, terus min dari rumus. Jadi, 2 dikurangi 0, 2, min ketemu min jadi plus, berarti 0 plus 1. Hasilnya 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kayak gitu. Jadi, gradiennya adalah 2. Gradien garis A. Nah, kalau sejajar, dia lebih gampang. Jadi, karena tujuan kita kan mau cari garis C nih. Garis C sejajar dengan garis A. Berarti, gradiennya itu sama. Jadi, ketika garis A gradiennya 2, maka garis C pun gradiennya 2. Gitu. Jadi, bisa kita langsung masukkan ke rumus yang tadi udah kita tulis di awal. Berarti M-nya di sini adalah 2. Oke? Y-nya tetap Y. Nah, Y1-nya berapa nih? Kalau titiknya di sini, kan garis C yang ini kan. Terus dia melewati titik ini. Berarti Y-nya berapa? Kalau misalkan titiknya di sini. Walaupun kita nggak tahu itu titik berapa ya. X-nya belum ketahuan, tapi Y-nya berapa? Udah pasti berapa? 0. 0, betul. Karena dia menempel dengan sumbu X. Berarti Y-nya sudah pasti 0. Kemudian sini X. Nah, X1-nya kita belum tahu nih. Ntar kita coba cek ya. Y dikurang 0, Y, kemudian 2 dikalikan X, 2X. Nah, sebenarnya kita belum tahu nih X1-nya berapa kan. Ini berapa nih ke sini. Cuma, kita udah bisa memilih dari pilihan, karena ini pilihan ganda ya. Tujuan kita nanti ujiannya juga pilihan ganda. Jadi bisa kita manfaatkan itu, tanpa perlu kita cari titiknya lagi, karena lumayan panjang. Karena harus ngelihat yang garis B lagi. Nah, berarti kan ini 2X. Kemudian ini dikalikan ke sini jadi negatif 2 dikali min berapa gitu ya. Kalau kita lihat di sini, di pilihan jawaban, M-nya udah pasti 2. Di sini udah pasti 2X. Berarti udah otomatis 2 pilihan tereliminasi. Ini nggak mungkin. C sama D nggak mungkin karena min 2. Oke, jadi kita tinggal milih antara A atau B. A atau B. Nah, sekarang kalau kita perhatikan posisi X1, X1 ini kan titik yang ini nih. Titiknya yang ini. Berarti dia tuh ada di X yang positif atau negatif? X-nya positif atau negatif? Positif, negatif. Ayo. Kalau di kanan, nih di sini. Ini kan min 1, oke lah negatif. Kalau di sini berarti? Positif. Positif ya. Nah, karena dia positif, berarti minnya min dari rumus nih. Min ini kan min dari rumus persamaan garis. Jadi min ketemu bilangan yang positif tetap min kan ya? Ya nggak? Min ketemu positif tetap min. Jadi kita pilih bentuk yang 2x min bla bla bla. Berarti jawaban kita adalah 2x min 8. Gitu. Karena dia ada di bagian positif. Bagian positif ketemu tanda min dari rumus. Jadi hasilnya min gitu. Kecuali dia negatif, nanti ketemu dari rumus, berarti jadi plus. Ya, maka jawabannya adalah yang B. Gitu. Ini positif nih, positif. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu?
Jadi kita nggak melibatkan garis B dulu, karena selagi jawabannya masih bisa ada yang dieliminasi, kita eliminasi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini bentuk akhirnya ya, bentuk akhir. Miss mau nanya. Ya, boleh-boleh. Kalau misalnya X1 sama Y1 sama X2 sama Y2-nya kebalik itu bisa nggak? Sama aja atau enggak? Sama aja. Yang ini kan ya, pas bagian ini ya. Sama aja. Nanti dia kan pembagian tuh. Hasilnya bakal ujung-ujungnya 2. Kita cek ya. Misalkan delta Y plus delta X, ini sama rumusnya. Tapi kita tuker. Karena dia pembagian, nah itu yang ngejaga hasilnya akan tetap sama gitu, karena pembagian. Nah, berarti kalau kita tuker X2-nya sekarang, Y2-nya dulu ya, Y2-nya adalah yang 0, berarti 0 dikurang 2, gitu kan ya. Kemudian X2-nya jadi yang min 1 berarti. Min 1 dikurang 0. Gitu. Nah, 0 dikurangi min 2 dibagi min 1 kurang 0, min 1. Nah, negatif bagi negatif, hasilnya positif, jadi sama. Gitu. Asalkan nggak ketuker pasangannya ya, X1 sama Y1 yang di sininya nih. Jadi ketika ini kita pilih jadi X1, ininya harus, yang belakangnya harus jadi Y1. Gitu. Jangan sampai ketuker itunya aja. Jadi akan aman. Kalau kita pilih ini sebagai X2, berarti Y2-nya 0. Gitu. Jangan sampai Y2-nya kita ambil yang 2 ini. Oke, makasih Miss. Oke, sip. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini bisa 2 ya, bisa 2 pilihan. Sudah? Kita lanjut ke nomor 17. Seorang pegawai menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta. Jadi tahun pertama dia bekerja, gajinya 3 juta nih. Kemudian tiap tahun gaji tersebut naik 50.000. Gaji tahunan ya. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut pada tahun ke-10. Nah, yang ini ditanyakannya itu gaji tahun ke-10 aja gitu ya. Jadi bukan akumulasi semua dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tambah tahun 4, enggak gitu. Tapi tahun ke-10 aja kita cek berapa sih gajinya. Jadi kalau udah tahun ke-10, misalkan kita tulis ini tahun 1, kemudian tahun 2, tahun 3 gitu ya. Kita ilustrasikan dulu. Tahun 1 3 juta. Kemudian tahun keduanya bertambah 50.000, berarti 3 juta 50.000. Kemudian tahun ketiganya 3 juta 100.000. Gitu ya. Gitu seterusnya. Sampai nanti ke tahun ke-10. Nah, ini mirip banget sama aritmatika ya. Aritmatika, jadi ini ibaratnya sebagai suku pertama, suku kedua, suku ketiga gitu, dengan pertambahannya adalah 50.000. Nah, yang ditanyakan itu adalah U10. Pada tahun ke-10 berarti rumusnya bisa kita ingat lagi yang kemarin bahwa UN sama dengan A plus N kurang 1B. Ya, sip. A-nya 3 juta, kemudian N-nya 10 dikurang 1, B-nya 50.000. Banyak 0 ya. Ya, ini nggak ada jawabannya. Kok baru nggak ya? Astagfirullah. Nggak ada jawabannya, maaf Pak. Sorry ya. Kemarin salah lagi pas ngecek. 3 juta ditambah 9 dikali 50.000. Tuh, jadi 3 juta. Pokoknya kalau aritmatika yang depan tuh nanti ya ditambahinnya terakhir 9, kita kalikan 50.000 dulu. 9 kali 5, 450.000, berarti gaji pada tahun ke-10 adalah 3.450.000. Sorry lagi Bapak. Jadi betul, nggak ada jawabannya di sini ternyata. 3.450.000. Harusnya ya ini
dibulatkan. 3.450.000. Dia pertambahan. Jadi bukan SN, tapi kita tetap mencarinya UN. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kemarin lagi kenapa ya? Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 10 ya. 3.450.000. Kalau tahun ke-11 baru ya 3.500.000. Oke. Lanjut nomor 18. Nomor 18. Diketahui harga sebuah buku tulis 2 kali lipat harga pensil. Harga buku tulis 2 kali lipatnya pensil. Rifki membeli 2 pensil. 2 pensil ditambah buku tulis sama dengan 20.000. Nah, biasanya kan pertanyaannya itu seputar berapakah harga pensil, berapakah harga buku. Nah, sekarang ini ada pernyataan-pernyataan yang harus kita cek gitu ya. Tapi tetap ujung-ujungnya kita harus cari dulu harga pensilnya berapa, harga bukunya berapa. Oke, kalau ketemu kayak gini berarti kan karena sudah diketahui di soal bahwa bukunya sama dengan 2 kali harga pensil, harga buku sama dengan 2 kali harga pensil, berarti B-nya bisa kita ganti dengan 2P. Oke, buku 2 kali harga pensil. Berarti P-nya kita tetap jadikan P, tapi B-nya kita jadikan 2P. Gini. Berarti harga pensilnya berapa? Berapa? Pasti udah ada yang bisa nebak. Berapa harga pensilnya? 5.000. 5.000, betul. 5.000 rupiah. Jadi 2P, 4P sama dengan 20.000, maka P-nya sama dengan 20.000 dibagi 4. Ini uraiannya ya, tapi jawabannya adalah 5.000. Sip. Berarti ketika P-nya 5.000, maka bukunya sama dengan 2 kali 5.000, karena 2 kalinya harga pensil ya. Jadi bukunya 10.000. Oke. Kita sudah dapat bahwa bukunya 10.000, pensilnya 5.000. Oke. Kemudian, nah kita cek satu persatu pernyataannya. Yang A. Untuk membeli 3 pensil diperlukan 12.000. Betul atau salah? Untuk membeli 3 pensil diperlukan 12.000. Betul salah? Ketika harga pensilnya 5.000, betul nggak? Salah. Karena 3 pensil berapa seharusnya? 15.000. 15.000. Ya, betul. Kemudian yang B. Untuk membeli 4 buku tulis diperlukan 20.000. Betul atau salah? 4 buku tulis 20.000. Salah. Salah juga karena seharusnya 40.000. 40.000. Sip. Pernyataan C atau D yang betul? Coba dicek antara mana? Yang C atau yang E? Yang C. Oh, C. Sorry. 30.000, 2 buku tulis dan 2 pensil. Betul ya, karena 2 buku tulis 20.000 harganya, 2 pensil 10.000. Jadi kita bisa dapatkan 2 buku tulis dan 2 pensil dengan 30.000. Sip. Ya, jadi jawabannya yang C. Jadi ini variasi dari SPL 2 variabel, pernyataan harus dicek satu-satu gitu. Jadi gitu. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke, nomor 19. Sebuah tangga bersandar pada dinding rumah yang tingginya 12 meter. Jika kaki tangga terletak 9 meter dari dinding, maka panjang tangga tersebut adalah, oke, kita buat dulu yang lurusnya ya, dinding yang kita buat dulu. Jadi ada dinding. Terus ada tangga disenderin. Berarti kira-kira kayak gini ya.
Oke, jadi ini tangganya, ini dinding, ini tangga. Dindingnya 12 meter. Tangganya belum tahu berapa, ya kan? Panjang tangga yang ditanyakan. Iya. Berarti tangganya belum tahu berapa. Kemudian jarak antara kaki tangga, berarti dari sini sampai ke tembok, ini yang mendatarnya itu sudah diketahui yaitu 9. Nah, berapakah? Jadi gambar dulu ya. Berapakah panjang tangganya? Kalau kayak gini, berarti kita pakai apakah segitiga siku-siku? Karena tembok sama jarak tangganya itu siku-siku kan ya? Yang bawah sini sama lantainya ibaratnya. Berarti pakai apa? Pakai apa? Mencari sisi miring. Berarti menggunakan Pitagoras. Pitagoras, oke. Nah, karena angkanya masih bisa kita kecilin, seperti biasa kita sederhanakan aja ya, supaya bisa pakai triple. 12 sama 9 dibagi berapa? Sama-sama dibagi berapa? Ini sering banget kayaknya ya. Sama-sama bagi? 3. Sip. 12 bagi 3, 9 bagi 3. 9 bagi 3 sama dengan 3, 12 bagi 3 sama dengan 4. Maka pasangannya 3, 4. Pasangannya adalah seperti biasa. Berapa? Berapa, Devi? 15. 15. Oke, sip. 5 dulu ya. 5. 3, 4 pasangannya 5, terus dikali 3. Sip. 15. Jawaban akhirnya adalah 15. Pokoknya triple 3, 4, 5 jangan sampai dilupain. Itu sering keluar. 15 meter ya. Jadi jawabannya tangganya adalah 15 meter. Jadi ilustrasinya ini dinding, ini tangga, ini jarak antara kaki tangga dengan dinding. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut ya. Di sini ada gambar limas dan balok. Limas dan balok. Yang ditanyakan adalah luas permukaan bangun tersebut adalah luas permukaan. Baloknya 8 kali 8 kali 11. Limasnya 3 cm tingginya. Jadi kalau kita tuliskan di sini 8, 8, 11, tinggi limasnya 3. Itu yang diketahui. Sekarang kita mau cari luas permukaan. Oke. Nah, luas permukaan itu dia sebenarnya nggak kita hafalin juga bisa rumusnya, nggak kita hafalin luas permukaan. Untuk ini ya, prisma sama limas itu bisa kita lihat aja dari jaring-jaringnya, Supaya gampang kita lihat dulu. Oke, karena ini gabungan ya, jadi luas permukaan itu dia tuh ibaratnya kulitnya gitu, kulit-kulitnya. Jadi kita nggak perlu mencari luas yang tengah-tengah ini nih. Yang ada di dalam tuh nggak perlu dihitung. Kita cukup menghitung luas kulit-kulitnya aja, luarnya. Jadi mulai dari bawah sini, kemudian samping, kiri, kanan, depan, belakang, atasnya nggak usah. Nah, limasnya pun sisinya aja yang segitiganya. Karena alas yang ini nih, yang di highlight kuning ini, dia ada di dalam posisinya. Berarti tidak termasuk luas permukaan. Ya, berarti luas permukaan baloknya ini yang tanpa tutup. Oke, jadi kalau kita uraikan, si balok ini ada bagian atas, kemudian kanan, kiri, bayangin sisinya ya, kanan, kiri, kemudian depan dan belakang. Jadi cuma ada 5 sisi nih di balok. Kemudian, oke. Kalau balok itu sisinya berbentuk apa? Karena ini mempengaruhi rumusnya ya, rumus luas bangun datar. Apa nih kalau balok sisinya? Persegi panjang. Persegi panjang. Walaupun di sini ada persegi ya di satu bawahnya, tapi rumus dasarnya adalah panjang kali lebar.
panjang kali lebar. Jadi ini akan kita gunakan ke seluruh sisi yang mau kita cari. Oke, ini tanya satu-satu ya. Kok atas sih salah, bawah? Ini bawah ya. Kalau misalnya ada salah, koreksi ya. Bawah ya, karena tadi kita sepakat bahwa bagian atas dari baloknya, ini nggak kita hitung, karena dia ada di dalam. Pokoknya luas permukaan itu adalah kulitnya. Ibaratnya, kalau kita bikin dari karton tuh karton-kartonnya doang gitu. Jadi kan yang ada di tengah-tengah, sebenarnya nggak perlu pakai karton kan. Jadi nggak kita hitung sebagai luas permukaan. Oh iya, bisa juga disambunginnya gini, kan namanya luas permukaan, permukaannya aja gitu, jadi yang di dalam nggak usah. Jadi misalnya yang kita hitung adalah bawah, kiri, kanan, sama depan, belakang gitu. Oke, kita mulai dari yang bawah dulu. Mulai dari Malva dulu, Malva. Berapa Malva luasnya nih untuk yang bagian bawah? Berapa? 64. 64. Sip. Jadi 8 kita kalikan 8 ini ya. Ini dikali ini. Oke, lanjut bagian kanan. Gazi. Luasnya berapa yang sebelah kanan ini? Berapa? Yang mana, Miss? Yang kiri, yang kanan. Ya kanan. 88. 88, sip. Dari 8 kali 11. Oke, lanjut. Oke, lanjut bagian kiri. Kiri kita langsung ini aja ya, langsung samakan dengan yang kanan. Karena mereka ukurannya sama, berarti 8 kali 11 juga, yaitu 88. Selanjutnya, bagian depan. Devi, berapa Dev? Depan yang ini. Itu berarti sama dong, Miss. 8 kali 11. Iya, betul. Karena sisi bawahnya sama ya, 8. Jadi 8 kali 11 juga. Sip. 8 kali 11 sama dengan 88. Kadang-kadang balok ada yang beda kan. Ini kebetulan karena sisinya persegi, jadi sama nih semuanya. Maka yang belakangnya juga sama. Depan sama belakang otomatis sama kan ya. Jadi 8 kali 11 sama dengan 88. Nah, inilah luas permukaan untuk bagian baloknya. Nanti kita tambahkan di akhir. Sekarang kita cari luas permukaan limas. Kalau limas, bentuknya apa sisinya? Alasnya nggak usah kita hitung ya. Sisinya berbentuk bentuknya segitiga. Rumus segitiga adalah luas segitiga rumusnya adalah, kan tadi P kali L nih, sekarang karena bentuknya segitiga nih, berarti rumusnya adalah apa, Alin? Alin hadir, Alin? Luas segitiga, Lin. Lin? Rumus luas segitiga adalah atau yang lain boleh? Berapakah? Miss. Iya, Lin. Tadi Miss tanya luas segitiga. Iya, sip. Apa itu, Lin? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Oke, sip. Oke. Thank you. Nah, setengah alas kali tinggi. Sekarang kalau kita lihat, alasnya masih Alin ya. Lanjut, Lin. Alasnya berapa, Lin? Segitiga yang ini nih, Lin. Alasnya berapa? Yang kanan dulu. Ini juga ada kanan, kiri, depan, sama belakang ya. Alasnya berapa, Lin? Karena kita perlu alas di sini ya. Alas, setengah alas kali tinggi. Alasnya berapakah? Alasnya adalah ini dari sini ke sini. Berarti sama kayak ini ke sini sama dengan yang
Ini. 8. 8, betul. Jadi untuk bagian kanan, setengah dikali 8 kali, nah tingginya nih yang jadi PR. Tinggi itu kan kita tarik dari sini ya, dari ujung segitiganya sampai sini kan. Oke. Kemudian belum ada nih tingginya, karena yang diketahui itu adalah tinggi 5 yang sebelah sini. 3-nya yang diketahui. Berarti kita cari dulu dengan lagi-lagi Pitagoras. Jadi kita buat segitiga siku-sikunya. Diketahui ini nih tingginya. Yang mau kita cari ini yang miring. Ini bisa kita tentuin juga kan? Setelah ini. Jadi kita keluarin dulu biar kelihatan. Jadi ada segitiga siku-siku. Ini yang mau kita cari miringnya. Kemudian ini 3. Nah, yang ini berapa? Dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sini. Berapa? Kita cek sama yang diketahui. Berapakah? 4, betul. Betulin 4. Dari 8 dibagi 2 ya, karena dia di tengah-tengah. Dari sini ke sini aja nih. Kalau keseluruhannya 8, kita cuma perlu setengahnya aja. Berarti di sini 4. Nah, langsung ketemu triple kan ya? 3, 4, berarti X-nya sama dengan 5. 5. Sip. Jadi tingginya adalah 5. Setengah kali 8 kali 5. Ayo Lin, lanjut Lin. Setengah kali 8 kali 5 berapa nih? Berarti hasilnya 20. 20. Ya. Betul sekali 20. Nah, ini yang sebelah kanan. Sebelah kiri otomatis sama ya, berarti 20 juga. Setengah kali 8 kali 5 juga. Nah, bagian depannya alasnya kan sama ya. Tingginya pun sama gitu, karena dia memang alasnya persegi, berarti otomatis semua sisinya sama. Jadi, otomatis semuanya 20. Gitu. Sip. Berarti luas total permukaan limasnya berapa? 20 tambah 20 tambah 20, 20. Tambah 20, sama dengan? 80. 80. Sip. Ini luas permukaan 5. Sekarang kita tambahin yang atas ini. Ada yang sudah menghitung? Berapa? Yang prismanya tadi belum kita tambahin ya? Ada yang sudah menghitung? 64 tambah 88 kali 4 nih. Ya, dibantu. 64 tambah 88 tambah 88. Nah, berapa tuh hasilnya? Berapa tuh sih? 416. 4. Berapa? 416. 416, betul. 416. Nah, berarti 416 untuk baloknya, please. Untuk balok berarti kita tambahin total luasnya. Jadi luas permukaan total sama dengan 416 tambah 80. 496 satuannya apa nih? Sentimeter persegi. Gitu ya. Ini luas permukaannya. Oke? Jadi kalau luas permukaan, kata kuncinya adalah kulitnya. Luas kulit. Kalau keliling kemarin tanpa ingat rumus, kita tinggal tambahin semua sisi, semua garis gitu kan. Kalau luas permukaan, semua kulit-kulitnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Lanjut. Nomor 21. Nomor 21. Sebentar, Miss. Kelas ini dulu. WhatsApp-nya bunyi terus. Oke. Nomor 21. Ini berarti C tadi ya, jawabannya 496 cm persegi. Nomor 21, oke. 21 adalah bangun ruang lagi, tapi yang ditanyakan adalah volume. Volume bangun di atas adalah, nah kalau volume, mau nggak mau sih harus diingat rumusnya.
Di sini berarti ada bangun apa aja nih? Ada bangun apa aja? Nadine hadir Nadine? Oke, ada bangun apa aja, Din? Boleh via chat atau tapi chatnya ke everyone ya supaya kelihatan semua. Ada bangun apa aja kah di gambar ini? Karena kita harus identifikasi dulu supaya bisa tahu rumus volumenya apa gitu ya. Volume bangun di atas. Apa, Din? Volume bangun di atas. Ada 2 bangun di sini. Yaitu adalah Oke, kita lihat yang bawah dulu aja ya, yang gampang. Karena ini sama kayak yang sebelumnya, yaitu balok. Volume balok. Volume balok, rumusnya adalah, ayo. Siapapun deh. Oke, sip. Nadine, balok dan prisma segitiga. Sip. Sekarang rumus balok, Din. Rumus volume balok, apa sih? Rumus volume balok. Karena kalau volume tuh kalau ilustrasinya dia isinya ya. Jadi kalau kita punya botol diisi air, nah airnya itu mewakili volumenya gitu, jadi isinya. Rumus volume balok sama dengan nanti satu lagi yang kita perlukan adalah volume prisma segitiga. Prisma segitiga. Betul sekali. Volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya itu kalau di balok ya, kalau di persegi panjang itu adalah sisi terpanjang. Oke? Jadi kalau kita lihat di sini panjangnya adalah 40 cm. Kemudian dikali lebarnya adalah 35 yang ke belakangnya gitu ya. 35 dikali baru tingginya 15 gitu. Jadi 40 kali 35 kali 15. 10 kali 35 kali 15 itu hasilnya 21.000. Correct me if I'm wrong. 21.000. Kemudian sekarang kita cari volume prisma segitiga. Nah, prisma rumus dasarnya itu adalah luas alas kali tinggi untuk volumenya. Tapi karena alasnya di sini bentuk segitiga, ya alasnya segitiga, alas dan tutup dia posisinya nggak melulu harus gini ya. Gini juga dianggapnya sebagai alas sama tutup. Berarti alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya tadi yang sudah disebutkan Alin, setengah kali alas kali tinggi. Tinggi segitiga. Baru nanti dikali dengan tinggi prismanya. Oke, jadi ini tinggi prisma. Kemudian kita coba cek alas segitiganya berapa? Berapa? Alas segitiganya. Ini segitiganya nih. Alasnya berapa sih? Berapa teman-teman? 35. 35. Sip, yang ini ya. Sama dengan yang bawahnya. Setengah dikali 35 dikali tingginya sekarang. Tinggi segitiga. Berarti cuma dari sini sampai sini. Berapa? Berapa? Setengah kali 35 kali Kali berapa? Tinggi tapi suruh sih 35. 35 juga, betul. Karena 50 keseluruhan, terus dikurang sama 15 ya. Sampai sini udah 15 nih. Itu berarti sini sisanya 35. Sip. Setengah kali 35 kali 35 dikali tinggi prisma. Ya, tinggi prismanya berapa? Ya, Alin silakan. Boleh izin.
ke belakang dulu. Berapakah tinggi prismanya? 40. 40 betul. Karena posisinya, karena alasnya yang ini dan ini ya, alas dan tutupnya, berarti tingginya adalah yang ini. Nah, 40 itulah tinggi prismanya. Jadi kalau prisma yang bentuknya horizontal, tingginya tuh yang kayak gininya ya. 40 gitu. Tinggal kita hitung. 40 kita bagi 2 dulu aja. 20, 35 kali 35 kali 20 sama dengan 24.500 gitu. Jadi volume totalnya kan ini gabungan berarti 21.000 ditambah 24.500 sama dengan 45.500. Ya, sip. Jadi jawabannya adalah yang D. 45.500. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Kita kekejar nggak ya 40 soalnya? Lanjut nomor 22. Ini kalau nggak salah pernah kebahas juga. Pernah nggak ya? Ini kalau ditanyakan rata-rata keseluruhan, jadi nomor 22, berat badan 12 siswa 60 kg. Kemudian 8 siswi 55. Yang ditanyakan keseluruhannya. Berarti kalau ditanyakan keseluruhan, kita tetap menggunakan rumus dasarnya, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Ini rumus dasar yang dipakai terus untuk rata-rata. Tapi kalau gabungan, berarti yang sudah diketahui ini 12 kita kalikan ke 60. Jumlah siswanya dikalikan rata-rata itu kan jadi jumlah data kan. Jadi 12 kali 60 masing-masing ditambah dengan 8 kali 55. Gitu. Dibagi, nah banyaknya data, kita gabung 12 tambah 8. Frekuensinya total ya, 12 tambah 8. Berarti 12 kali 60 tambah 8 kali 55. Berapa? 12 kali 60, 720. 55 dikali 8, 440 ya? Dibagi 12 tambah 8, 20. Maka 720 tambah 440 itu 1160 dibagi 20. Coret. 116 dibagi 2 sama dengan 58. Jadi jawabannya yang A, 58 kg. Oke, diingat ya, kalau keseluruhan kayak gitu caranya. Dikalikan aja masing-masing, baru dibagi sama frekuensi totalnya. Oke, lanjut? Oke. Lanjut. Oke ya, lanjut. Nomor 23. Di sini ada infografis lagi. Ini tentang keadaan ketenaga kerjaan Indonesia pada bulan Agustus 2020. Jadi di sini ada grafik tentang tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut jenis kelamin dalam persen dalam rentang Agustus 2018 sampai Agustus 2020. Sumber ini dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi ada ini 5,30, 5,23, 7,07 itu menunjukkan tingkat pengangguran terbuka. Ya, jadi semakin meningkat nih, yang menganggur itu meningkat gitu ya. Dari 2018 sampai 2020. Sini juga ada keterangan-keterangan. Tapi kalau misalkan infografis, kita bisa langsung fokuskan ke pilihan jawaban aja, karena biasanya ditanyakannya sesuai nggak sih pernyataannya, benar nggak sih gitu-gitu kan ya. Jadi kita fokuskan ke sini dulu, ke pertanyaannya. Perhatikan infografis di atas. Berdasarkan informasi pada infografis di atas, pernyataan yang tidak benar. Oke, kita cek yang salah. Kita pilih yang salah berarti. Untuk A, terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Jadi peningkatan TPT secara umum dari 2018 sampai 2020.
Karena secara umum berarti grafik yang kita lihat adalah yang utama. Secara umum naik kan ya? Kenaikan gitu dari 2018 sampai 2020. Berarti pernyataan A itu bernilai benar kalau berdasarkan infografisnya. Untuk yang B, jumlah orang yang pengangguran karena COVID lebih tinggi dibandingkan orang yang sementara tidak bekerja. Jadi ada yang pengangguran, ada yang sementara tidak bekerja. Katanya lebih tinggi. Kalau kita lihat, pengangguran lebih tinggi atau lebih? Ya, lebih tinggi. Jumlah orang yang pengangguran. Nah, itu keterangannya ada di bagian bawah. Jadi kalau keseluruhan tadi banyak kayak gini, dia ada di bagian bawah yang menjelaskan tentang tenaga kerja yang terdampak COVID-19. Itu terbagi-bagi kan ya. Jadi dari 29,12 juta orang yang terdampak COVID-19 pekerjaannya, itu terbagi-bagi lagi nih. Ada yang jadi pengangguran, ada yang bukan angkatan kerja, ada yang sementara tidak bekerja, dan satu lagi bekerja dengan pengurangan jam. Oke, bisa kita lihat yang dinyatakan di pernyataan B, orang yang pengangguran, berarti di sini kita ambil data yang 2,56. 2,56. Lebih tinggi dibandingkan dengan yang sementara tidak bekerja. Sementara tidak bekerja itu ada 1,77 juta orang. Berarti betul ya, lebih tinggi dibanding yang ini kan angkanya 2,56 dengan 1,77. Berarti lebih tinggi. Maka pernyataan yang B ini 1,77. Betul. Masih bernilai betul. Oke. Kemudian yang C, lebih dari 50% penduduk usia kerja di Indonesia mengalami pengurangan waktu kerja. Lebih dari 50% penduduk usia kerja di Indonesia mengalami pengurangan waktu kerja. Pengurangan waktu kerja, kalau kita lihat di sini, itu ada di keterangan yang ini ya, pengurangan waktu kerja. Ada 24 juta orang, 24 juta orang. Apakah ini 50% dari, ini kita kasih pengurangan waktu kerja, diketahui ada 24 juta. Apakah ini 50% dari penduduk usia kerja? Kita cek penduduk usia kerja berapa? Penduduk usia kerja ya, jadi bukan yang terdampak, tapi usia kerja nih di sini. Lebih dari 50% penduduk usia kerja. Usia kerja, kalau kita cek ke grafiknya lagi, ke infografisnya lagi, kalau yang 29 juta ini kan yang terdampak. Sedangkan di kalimat C itu cuma yang penduduk usia kerja aja. Berarti lebih luas lagi ya. Itu nih, 203,97 juta orang. Gitu. Jadi, apakah 24 juta itu adalah setengahnya dari 200 juta? Setengahnya, 50% setengahnya. 50% dari 200 cuma 100. Jadi ini masih jauh banget dari 50%-nya gitu. Maka pernyataan yang C ini kurang tepat karena 24 juta berarti sekitar nggak nyampe 50%. Jadi yang C jawabannya gitu. Untuk yang D, kalau kita mau cek lagi supaya lebih yakin, TPT laki-laki dan TPT perkotaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Ini bernilai benar. Karena kalau kita cek di grafiknya, itu ada pernyataan yang jelas menyebutkan laki-laki dan perkotaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jadi sudah disebutkan di sini. Maka yang kurang tepat adalah yang C, pernyataan yang C. Gitu ya. Jadi tinggal dicek lagi ke grafiknya. Oke? Oke atau enggak? Ini pernyataan yang salah. Oke ya. Oke, nomor 24 sekarang.
Kalau infografis, fokus lihat gambarnya aja, terus dicek info-infonya, dibaca-baca aja infonya. Insya Allah ketemu. Nomor 24. Nah, kita masuk ke materi peluang. Sebuah kotak berisi 18 bola yang terdiri dari merah, biru, hijau. Oke, jadi ada kotak isinya bola merah, biru, hijau. Bola merah diberi nomor 1 sampai 8. Jadi ada nomor 1 sampai 8 berwarna merah. Kemudian ini merah, biru diberi nomor 9 sampai 14. 14. Kemudian terakhir ada hijau, ini biru, ini hijau. 15 sampai 18. Hijau. Nah, 3 bola diambil secara acak berurutan satu persatu tanpa pengembalian. Jadi mau diambil 3 nih, mau diambil 3. Kemudian pengambilan bola pertama nomornya 7. Nomor 7. Kemudian pengambilan bola kedua nomornya 13. Nah, yang ditanyakan peluang pengambilan ketiga bernomor genap hijau. Bernomor genap hijau. Oke, jadi kita mau cari peluang ini nih. Nah, berarti kita perlu tahu dulu rumus peluang ya. Bahwa peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagi jumlah keseluruhan. Oke. Nah, kejadiannya itu berarti yang ditanyakan soal ya. Bernomor genap hijau. Genap terus hijau. Kalau hijau berarti yang ini aja kan. Ada di sini aja. Rentang nomornya 15 sampai 18. Hijau 15 sampai 18 saja. Tapi yang mau diambil kejadiannya adalah genap hijau. Genap antara 15 sampai 18. Mulai dari 15 sampai 18 ada berapa bilangan? 15 ya masuk ya. 15 sampai 18 ada berapa bilangan genap? Ada berapa? Ada berapa? Genap hijau. Bilangan genap yang di sini nggak kita hiraukan ya, karena kita mencarinya warna hijau. Ada berapa bilangan genap? Mulai dari 15 sampai 18? 2. Ada 2, yaitu 16 dan 18. Itu yang genap kan? 16, 18. Jadi ada 2, maka NA-nya adalah 2 per keseluruhannya ada berapa? Ketika 2 bola udah diambil nih, yang awalnya ada 18, ketika 2 bola udah diambil, berarti sisanya tinggal 16. Maka inilah, karena ini udah pengambilan ketiga ya, yang tadi udah diambil nih 2. Berarti 18 dikurang 2. Inilah NS-nya, keseluruhannya 16. Maka jawabannya adalah yang A, 2 per 16. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Genap hijau sebagai kejadiannya, keseluruhannya itu setelah diambil 2 bola. Jadi 18 awalnya diambil 2, maka tinggal 16. 2 per 16. Oke. Lanjut ya. Nomor 25. Ini 25, 26, kemudian 27 sudah pernah kita bahas ya, jadi kita tinggalin dulu. Kemarin itu 25 jawabannya adalah C, 1/9. Kemudian yang 26 itu 3/2 ya? Correct me if I'm wrong. 3/2, dan yang 27 itu 6 min 2/5. 6 min 2/5. Ini udah pernah kita bahas di hari Senin ya, kalau nggak salah. Jadi kita langsung lanjut ke nomor 28. Nah, nomor 28 ini ada di modul 3 sebenarnya ya. Jadi misalnya alihin ke sini aja.
Persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 14x plus 15 sama dengan 0. Kalau ditanyakan akar-akar, berarti caranya gimana? Akar-akar persamaan kuadrat. Berarti caranya adalah mencari akar. Salah satunya ya, sebenarnya ada beberapa cara. Salah satu yang paling umum digunakan adalah pemfaktoran. Oke, nah ini jangan sampai lupa ya, karena SMA kepake banget. Sering banget keluar pemfaktoran tuh. 3x kuadrat plus 14x plus 15. Jadi kita akan faktorkan kayak gini. Ya. Kemudian cara pemfaktoran beda-beda sih. Jadi kalau kalian udah punya cara yang lebih nyaman di kalian, udah pakai itu aja ya. Ini misalnya pakai cara yang diajarin guru misalnya dulu. Nah, kalau guru misalnya dulu ngejelasinnya 3x kuadrat nih, yang bagian depan kita pecah jadi 3x dan x. Jadi kalau 2x kuadrat berarti 2x dan x. Kalau x kuadrat berarti x dan x. Tuh. Kemudian kita fokus ke bagian belakang, 15. Nah, 15 itu kita pecah juga jadi dua bilangan. Bisa 3 kali 5, bisa 5 kali 3, bisa 15 kali 1 gitu kan ya. Tapi nanti harus dicocokkan untuk ngedapetin 14. Berarti 15, misalnya coba taruh 3-nya di sini, 5-nya di sini. Oke. Nah, habis itu kita cek 3 dikalikan X, 3X, dalam dikali dalam, 3X dikali 5, 15X. Ya kan? Nah, 3 sama 15, kalau ditambah atau dikurang, nggak akan bisa dapetin 14 kan ya? Nggak akan bisa, kan? 3 tambah 15, 18. 3 dikurang 15, 12, min 12. Jadi, nggak akan dapat 14. Maka, coba lagi urutan yang lain. Jadi kalau tadi 5-nya di belakang, 3-nya di depan, sekarang 5-nya di depan, 3-nya di belakang. 5 depan, 3 belakang. Gitu. Terus kita cek lagi perkaliannya. 5 dikalikan X, 5X. 3X dikalikan 3, 9X. Nah, antara 5 sama 9, ketika dia ditambah atau dikurang, bakal dapat 14 kan ya? Spesifiknya itu adalah ditambah gitu, karena 5 tambah 9 dapat menghasilkan 14. Jadi tengah-tengahnya itu sebagai batasan nih, angka yang bisa menghasilkan 14 yang mana. Maka ketika 5 tambah 9 positif dua-duanya, itu bisa menghasilkan 14, maka di sini positif, di sini positif gitu. Nah, maka akarnya tinggal kita pisah. 3x plus 5 3x plus 5 sama dengan 0. Jadi selalu pembuat 0-nya yang kita cari ya. Maka 3x sama dengan 5-nya pindah jadi min 5, maka x-nya sama dengan min 5 per 3. Nah ini x yang pertama. Akar yang pertama min 5 per 3. Sekarang yang satu lagi, bahwa x plus 3 sama dengan 0 juga. Kita buat 0. Maka x-nya sama dengan plus 3 pindah jadi min 3. Gitu. Maka jawabannya adalah yang A. Oke? Kalau kalian ada cara pemfaktoran yang udah dikuasai, nggak apa-apa pakai itu aja. Nanti jawabannya sama tetap, min 5 per 3 dan min 3. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini 5x, kemudian yang ini 9x. Ini kalau ditambah jadi 14x nih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Lanjut ke nomor 29. Masih tentang persamaan kuadrat. Diketahui ada persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x min 14 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah m dan n.
persamaan kuadrat baru yang akarnya M plus 2 dan N plus 2 adalah, oke, berarti cara kerjanya kita mulai mencari akar dari ini dulu, X kuadrat plus 5X min 14. Caranya sama kayak tadi, X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan 0, kita faktorkan. Ya. Sekarang depannya X kuadrat nih yang lebih gampang. X dan X. 14. Nah, 14 itu bisa 2 kali 7, bisa 7 kali 2. Karena di sini sama-sama X, jadi nggak masalah kita meletakkannya di mana aja ya. 2, boleh 5-nya di, kok 5? 2-nya di sini, 7-nya di sini. Karena 2 kali 7, 14. Terus kita cek lagi kayak tadi. 2 kita kalikan dengan X, dalam dengan dalam, 2X, X dikalikan 7, jadinya 7X. 2 sama 7. Supaya dapat 5, nih yang tengah-tengahnya 5 nih. Nggak mungkin ditambah kayak tadi kan. 2 tambah 7, 9. Bukan 5. Berarti kalau mau dapetin 5, harus ada pengurangan di 2. 7 kurang 2. Gitu. 5 dapatnya. Maka karena di sini negatif, berarti di depan negatif, ini tetap positif, berarti di sini positif. Maka inilah hasil pemfaktorannya. Kemudian sama kayak tadi, X min 2 kita cari X-nya, kita pisah ya, berarti X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2 pindah jadi 2. Inilah akar yang pertama. Sekarang akar yang kedua, bahwa X plus 7 kita jadikan sama dengan 0 juga, maka X-nya sama dengan plus 7 pindah jadi min 7. Nah, berarti ini adalah M dan N-nya. Karena nggak ada ketentuan lagi, kriteria M-nya tuh lebih besar atau lebih kecil, jadi bebas kita nentuinnya mana yang mau jadi M, mana yang jadi N. Ya, jadi kita tentuin aja ini M, ini N. Karena nanti ujung-ujungnya sama aja nih. Mereka kita tambah 2. Oke. Sampai sini belum selesai. Karena yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru yang akarnya M plus 2, N plus 2. Jadi kita cari akar barunya dulu nih. Ini akar baru ya. Akar baru. Kita misalkan dengan A dan B. Katanya akar barunya M plus 2. Berarti M-nya adalah 2. 2 plus 2 sama dengan 4. Satu lagi. Akarnya min 7 tambah 2 juga nih. Karena N plus 2. Min 7 plus 2 sama dengan utang 7 dibayar 2. Berarti min 5 ya. Min 5. Jadi akar barunya adalah 4 dan min 5. Gitu. Nah, selanjutnya untuk mencari persamaan kuadrat dengan akar yang sudah diketahui, maka caranya adalah kita bisa menggunakan rumus ini. Persamaan kuadrat baru. Sini ya, persamaan kuadrat baru. Rumusnya itu adalah X min A dikali X min B sama dengan 0. Ini rumus umumnya. Oke, jadi minnya sudah dari rumus ya. Jadi kalau kita lanjutkan, sini ya, di sebelah sini aja, di bawahnya ya. Ini kita pinjam lapak nomor selanjutnya dulu sedikit. X min A, X-nya tetap X, A-nya adalah 4, berarti X min 4. Min dari rumus. Dikali X min dari rumus ketemu min 5. Gitu. Nanti kalau udah lancar, min ketemu min langsung plus gitu ya. Sama dengan 0. Gitu ya. Oke? Ini A-nya 4, B-nya min 5. Minnya dari rumus. Habis itu kita lanjutkan, X min 4, min ketemu min jadi plus, maka X plus 5 sama dengan 0. Kemudian karena bentuknya kayak gini nih, pilihannya, berarti kita kalikan. X dikalikan X, X kuadrat. X dikalikan 5, 5X. Min 4 kali X, min 4X. Terakhir min 4 kali 5, min 20.
Tinggal hati-hati minus plusnya ya. Gitu. Setelah itu X kuadrat nggak ada temennya, jadi tetap X kuadrat 5X dikurang 4X. Sama dengan 5 kurang 4. 1 ya. Atau X aja. Baru belakangnya min 20 nggak ada temennya juga. Berarti inilah persamaan kuadrat barunya. X kuadrat plus X min 20. Jawabannya yang C. Ya, betul. Plus X min 20. Oke, ada yang mau ditanyakan? Agak panjang nih memang, karena yang ditanyakan persamaan kuadrat baru. Ini rumusnya ya. Oke, lanjut. Enggak nih, masih kuat. Oh, 20. 20-nya dari 5 kali min 4 kali 5. Jadi min 4 ini kan kita kalikan ke semua ya. X dikalikan X, X dikalikan ke sini. Habis itu min 4 kali X, min 4 kali 5. Maka muncullah si min 20. Jadi dari perkalian pelangi. Oke, Asya. 20-nya dari 4 kali 5 berarti. Oke, sip. Begitu ya. Itu apa namanya, cara mencari persamaan kuadrat baru. Lanjut. Kalau ada yang misalnya salah hitung atau ada yang belum dipahami, tanya aja ya. Ini sistemnya masih diskusi kita. Oke, lanjut ya. Nomor 30. Sedikit lagi. Insya Allah sih keburu sih sampai 40 kita. Semangat. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Ini ada ilustrasinya langsung. Diketahui panjangnya 2 kali lebarnya. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui soal. Bahwa, sini ya, panjangnya 2 kali lebarnya. Berarti panjang sama dengan 2 kali lebar. Tuh, pertama. Pada tepi sebelah luar 3 sisi lapangan tersebut, dibuat jalan yang lebarnya 2 meter. Jadi jalan itu cuma 3 bagian sini aja ya, sini nggak ada. Nggak kayak yang sebelumnya ya. Ini jalannya cuma letter U aja. Kayak gini, tek. Nah, jalannya kayak gitu, lebarnya 2. Ini juga 2, ini 2. Kemudian, jika luas seluruh jalan yang diarsir adalah 128 meter persegi, jalannya yang diketahui ya, luas seluruh jalan. Maka luas lapangan tersebut adalah, nih, lapangan yang ditanyakan. Oke. Kita mulai dari seperti biasa, mulai dari yang diketahui. Jadi karena diketahuinya luas jalan nih. Luas jalan itu kan berarti luas persegi panjang yang besar. Ini kita tandai dulu. Ini luas persegi panjang yang besar. Dikurangi sama luas lapangan. Sepakat? Luas jalan, jadi kita tulis sini, ini batas ya. Luas jalan itu didapatkan dari luas persegi panjang yang besar dikurangi luas lapangan. Sepakat? Sepakat. Nah, setelah itu kita lihat kalau yang besar, luas persegi panjang yang besar itu kan panjang kali lebar ya, seperti biasa. Panjangnya itu nih dari sini ke sini berapa? Diketahui kah? Dari sini ke sini berapa yang luarnya? Kalau yang soal pernah kita bahas itu udah enak ya diketahui. Kalau ini gimana nih?
Gimana? Belum ya. Jadi kita geraknya dari sini nih. Panjang sama dengan 2 kali lebar. Berarti ini kan lapangannya ya. Panjang 2 kali lebar. Supaya mempermudah, kita misalkan aja lebarnya dengan X. Jadi panjang sama dengan 2X. Oke. Jadi lebar itu panjang itu sisi terpanjang. Jadi ini panjangnya nih. Dari sini ke sini panjangnya 2X. Oke? Karena 2 kali lebar. Berarti kalau dari sini ke sini kita misalkannya dengan X. Oke. Jadi luas lapangannya dulu deh biar gampang. Luas lapangannya itu adalah panjangnya 2X, lebarnya X gitu. Ini luas lapangannya. Untuk luas yang besar, panjangnya itu dari sini sampai sini berarti berapa? Kalau segini aja nih, segini 2X. Kita mau cari sekarang dari ujung yang sini sampai ujung sini. Berarti berapa? Nambah berapa? Nambah berapa? Ayo. Segini 2X nih. Kan kita maunya dari ujung ke ujung. Berarti 2X ditambah 4. Nah gitu. 2X tambah 4. Kemudian lebarnya kan X. X. Nambahnya berapa doang? X plus 2. Plus 2. Sip. Nah ini dari rumus panjang kali lebar ya. Jadi nggak ditulis lagi. Kita langsung tahu bahwa luasnya panjang kali lebar. Kita kalikan panjang kali lebar. Habis itu kita kalikan. Ini luas jalannya diketahui 128. Ini kita kalikan seperti tadi. 2X dikalikan X, 2X kuadrat. 2X dikali 2 plus 4X. 4 dikali X, 4X lagi. 4 dikalikan 2, terakhir 8. Setelah itu 2X dikalikan X sama dengan 2X kuadrat. Ya, jadi ini dikali dulu, terus min 2X kuadrat berarti. Habis itu, sedikit lagi, 128-nya masih tetap. 2X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Habis kan ya? Habis. Kemudian 4X ditambah 4X. 8X. Plus 8. Oke, kita mau cari X. Tujuannya cari X. Berarti 8X sama dengan plus 8-nya pindah ke kiri. Jadi 128 dikurang 8. 8 kurang 8, 120. 120 sama dengan 8X. Maka X-nya sama dengan 120 dibagi 8. Jadi antara ini dibagi sama yang koefisiennya ya. 120 bagi 8 berapa? Sama dengan 120 bagi 8, 15. Ya, 15. Jadi, X-nya tadi adalah lebar ya. Tadi kita misalkan X itu sebagai lebar lapangan. Berarti lebarnya 15. Nih, lebarnya 15. Panjangnya berapa? 2 dikali 15. Karena 2 kalinya lebar kan ya. Jadi 30. Maka luas lapangannya sama dengan 15 dikali 30. 15 kali 3, 45. Ada 0-nya 1, 450. Jadi luasnya adalah 450 meter persegi. Kayak gitu. Jadi ini luas tapi melibatkan persamaan ya, persamaan kuadrat variabel. Tapi kebetulan kuadratnya nih habis gitu. Jadi tinggal nyari X-nya aja. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk nomor 30 ini? Kita mulai dari sini ya. Jadi ini 450 meter persegi. Oke, lanjut ya, sedikit lagi. Semangat.
Nomor 31. Tentang fungsi kuadrat kalau sekarang, karena sudah berkaitan dengan grafik. Jadi diketahui grafik, ditanyakan persamaannya. Diketahui grafik. Nah, salah satu cara menentukan persamaan ketika diketahui grafiknya adalah kita lihat titik potong dengan sumbu X. Jadi yang kita fokuskan ini dengan ini. Oke. Karena kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan sebelumnya, bahwa persamaan kuadrat itu bisa kita tentukan dari X min A, nih yang barusan banget tadi beberapa nomor ke atas, dikali X min B sama dengan 0. Mirip sama yang ini nih. Sama kayak yang ini. Oke, jadi kita bisa pakai ini. Di mana A sama B-nya itu adalah titik potong dengan sumbu X. Jadi titik potong dengan sumbu X itu kata lain dari akar. Ya, jadi ketika udah dikasih gambarnya, terus udah kelihatan di sini min 3,0, 1,0, nah itu adalah A sama B-nya. Otomatis gitu. Berarti di sini A-nya sama dengan min 3, sini B-nya sama dengan 1. Nih, ambil yang depannya aja. Ambil X-nya aja, oke? Titik potongnya gitu. A-nya 1 boleh, ini jadi A boleh, ini jadi B boleh, sama aja nanti hasilnya akan sama. Berarti kita langsung masukkan ke rumusnya bahwa X-nya akan tetap X, min A-nya min 3, nih, ya. Kemudian X min B, B-nya 1. Gitu. Sama dengan 0. Min ketemu min plus, X plus 3, X min 1. Seperti biasa, kita kalikan lagi kayak tadi. X dikalikan X, X kuadrat, X dikalikan min 1, min X. 3 dikalikan X plus 3X. Terakhir, 3 dikalikan min 1. Min 3, sama dengan 0. X kuadrat nggak ada temennya, tulis aja. Min X plus 3X. Hutang 1 dibayar 3, berarti kelebihan 2 plus 2X. Min 3, sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah X kuadrat plus 2X min 3. B. Ya. Jadi triknya adalah lihat aja titik potong dengan sumbu X. Itu adalah akar. A sama B gitu. Ada juga yang mungkin pakai cara titik puncak yang ini nih. Gitu, atau ada lagi tuh yang pokoknya ada beragam sebenarnya, tapi ini bisa kita pakai nih salah satunya yang ini. Rumus ini ya. Sama dengan 0. Jadi mau ditanyakan? Oke, Devi, silakan. Lanjut ya, sedikit lagi. Semangat, semangat. Nah, ini terbalik. Kebalikannya. Jadi diketahui persamaannya, fungsinya, min 2x kuadrat plus 4x plus 6. Yang ditanyakan gambarnya, jadi kebalikannya nih. Nah, kalau kayak gini, pertama yang bisa kita lihat adalah bentuknya dulu nih, dia apakah cemberut ataukah senyum. Tuh, jadi kalau dia koefisien di depan x kuadrat nih, yang jadi fokus. Kalau dia A-nya lebih dari 0, positif, yang depan sininya positif, jadi dia senyum. Ingat aja positif, senyum gitu ya. Kalau misalkan negatif, dia sudah pasti grafiknya yang cemberut, yang emot gini gitu. Nah, gitu ya. Ini berarti yang negatif. Sini, negatifnya jadi kita tulis. Nah, berarti dengan tahu konsep ini aja, kita udah langsung bisa mengeliminasi, karena kita tahu ini negatif ya. Negatif. Di depan X kuadratnya negatif. Berarti kita bisa mengeliminasi yang senyum. Nah, ini bukan grafiknya. Karena kalau negatif, dia cemberut. Oke? Jadi kita tinggal pilih antara A, B, atau E. Gitu. Oke, kemudian, bentar ya, Miss, ngangkat telepon bentar aja.
Oke. Nah, udah 2 nih tereliminasi. Sekarang kita bisa lihat nih, antara A, B, sama E, itu titik puncaknya beda-beda ya. Sebenarnya bisa sih kita ngelihat dari yang ini nih, dari akar tadi ya, dari sini bisa-bisa aja. Cuma agak lebih panjang dibanding kita dibandingkan dengan kita membandingkan 2 kali ya. Dibandingkan dengan kita membandingkan titik puncak. Karena titik puncaknya beda-beda nih. Ini, beda semua kan. Nah, kita ingat satu rumus lagi selain yang tadi persamaan. Karena ini lebih cepat. Kalau misalkan melihat dari titik puncak. Titik puncak, ada yang ingat fungsi kuadrat rumus titik puncaknya apa? X puncak. Ada yang masih ingat? Enggak, Miss. Ketika ini enggak, oke. X puncak itu nih, sedikit rumusnya min B per 2A. Ini rumusnya. Jadi, kalau misalkan di sini ada persamaan, kita identifikasi dulu A-nya itu adalah yang ada di depan X kuadrat, min 2 berarti, dari sini ya. B-nya itu adalah 4, C-nya adalah 6. Nah, langsung masukin ke rumus X puncak. Berarti min B. Min 4 per 2 dikali A-nya min 2. Gitu. Berarti min 4 dibagi 2 kali min 2, min 4 juga. Min 4 bagi min 4 sama dengan 1. Nah, ya, X puncaknya 1. X-nya 1. Dari 3 gambar ini, yang X-nya 1 yang mana? Yang E. Yang B. Yang gimana gak sih? Yang A Yang dong. B. Yang A dong. Hah? Kan 1. Katanya X. X-nya 1. Kan ini 1,8. Ini 1 kan? Oh, iya, Ding. Jadi di sini Puncaknya ya? Oh, iya, puncaknya ya. Karena kita ngeliat ke puncak. Karena puncaknya ini beda-beda nih. Gitu. Jadi 1, walaupun tanpa kita cari Y-nya udah satunya 1 doang nih. Satunya 1 doang. Cuma ada 1 kan di pilihan. Jadi yang A 1,8. Gitu. Kalau mau cari Y sebenarnya bisa dari sini. Y-nya kita substitusi langsung ke persamaan. Nanti dapat Y-nya. Tapi cukup kalau misalkan dia udah beda-beda kayak gini ya. Gitu, puncak ya. Jadi kita nggak ngelihat dulu yang akar. Ini nggak usah dulu, kita fokus ke puncak. Jadi kalau misalkan kita suruh milih grafik, memang lebih gampangnya melihat puncak. Oke. Lanjut ke nomor. Atau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Tidak? Oke. Nomor 33. Ya, sip. Nah, 33 gampang nih. Tinggal diingat-ingat konsepnya. Nggak ada perhitungan di sini. Ada gambar grafik fungsi kuadrat, kita diminta menentukan nilai diskriminan, itu pun cuma diminta, dia tuh lebih dari 0, sama dengan, kurang dari, atau nggak bisa ditentukan. Nah, kalau ada kayak gini, berarti kita lihat grafiknya ini memotong sumbu X-nya di berapa titik. Ada berapa titik yang berpotongan dengan sumbu X? Kalau dari gambar ini? Ada? 1, 2. Udah. 2. 1 lagi sama Y ya. Jadi kita fokusnya ke X aja. Benar-benar fokus ke X. Nah, kalau dia 2, berarti otomatis diskriminannya adalah lebih besar dari 0. Jadi ini tinggal diingat-ingat bahwa kalau lebih besar dari 0, berarti berpotongan di sumbu X di 2 titik. Oke. Kalau sama dengan 0, berpotongannya di 1 titik. Oke. Kalau satu lagi, kurang dari 0, itu berarti tidak berpotongan sama sekali. 3 ini yang perlu kita ingat ya. Jadi,
Bentar, kayak misalnya pernah ngedownload gambar penjelasannya. Bentar. Oh, ini ada nih. Sip. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau misalkan dia lebih dari 0 nih ya, yang pojok kiri, berarti dia berpotongan di 2 titik. Kalau ketika A-nya positif, maksudnya kayak yang di depan X kuadratnya positif ya. Kalau dia sama dengan 0, 1 doang nih. Montongnya 1. Kalau yang kayak gini berarti dia kurang dari 0. Oke? Gitu. Nah, ini juga berlaku sama ketika walaupun dia grafiknya cemberut, tetap D-nya lebih dari 0. Ketika 2 titik, ini juga 1 titik sama dengan 0, terus tidak berpotongan kurang dari 0. Sama aja ya. Walaupun dia mau senyum, mau cemberut, ketentuannya sama. Lihat titik potongnya. 2 berarti lebih dari 1 sama dengan 0, tidak memotong kurang dari 0. Ya. Jadi diingat-ingat. Nggak ada perhitungan. Dia mau ditanyakan? Kalau tidak ada, oke. Jadi nanti gitu aja. Nomor 34. Sedikit lagi ya. Sebuah kebun sayur dipagari dari bekas botol minuman. Jadi ada botol-botol mau disusun gitu. Jika panjang dan lebar kebun masing-masing 2x-3, ini sebagai panjangnya, dan ini sebagai lebarnya, maka luas maksimum kebun tersebut adalah luas maksimum. Nah, kalau luas maksimum, itu akan berkaitan dengan persamaan kuadrat. Rumusnya itu adalah sama kayak kita mencari Y puncak sebenarnya. Kalau X puncak tadi kan min B per 2A. Sekarang luas maksimum itu, ini, luas maksimum. Itu rumusnya adalah sama dengan Y puncak. Y puncak itu rumusnya D per min 4A. Oke, jadi ada 2 rumus tadi ya. Kalau X puncak, min B per 2A. Kalau ini D per min 4A. Di mana D-nya diskriminan adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Rumus diskriminan sebenarnya kayak gini kalau secara rumus ya. Karena kita memang perlu cari nilainya kalau untuk soal ini, nomor 34. Jadi, ini rumusnya. Sebelumnya, kita cari dulu. Kan kalau misalkan A, B, C yang ada di sini nih, itu kan kita bisa dapatkan dari persamaan kuadrat. Nah, berarti karena ini berkaitan dengan luas, kita tetap menggunakan rumus luas asal, yaitu panjang kali lebar. Berarti 2x min 3, kita kalikan dengan lebarnya 7 min 2x. Gitu, panjang kali lebarnya tetap digunakan. 2x kalikan 7, 14x. 2x dikalikan min 2x. Min 4x kuadrat. Min 3 dikalikan 7, min 21. Min 3 dikalikan min 2x, jadinya plus 6x. Gitu. Jadi kita urutkan yang kuadrat kita taruh depan, min 4x kuadrat kita taruh depan, 14x dengan 6x kita jumlah, 14 tambah 6 sama dengan 20. Jadi 20x. Kemudian baru dikurang 21. Habis suaranya. 21. Jadi, oke, sama-sama. Ini berarti A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Yuk. A-nya sama dengan? Ketika persamaannya ini, A-nya berapa? Min 4. Min 4. Oke, B-nya? 20. C-nya min 21. Sip, ini ya. Jadi ambil koefisien-koefisiennya aja.
min 21. Nah, baru kita masukkan ke rumus luas maksimum. Nih. Jadi kita substitusi ke rumus B kuadrat. B-nya 20. Berarti 20 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya min 4 dikali C-nya min 21. Oke. Dibagi dengan min 4 dari rumus A-nya adalah min 4 lagi. Gitu. 20 kuadrat 400 dikurang 4 kali min 4 kali min 21. 4 kali min 4 min 16. Min 16 kali 21. Tadi berapa tuh ya? Min 16 kali 21. Kali 21 berapa? 336 ya? 336 dibagi 16. 4, min 4 kali min 4, 16. 400 kurang 336 sama dengan 64 dibagi 16. Sama dengan 4. Nah, inilah luas maksimumnya. 4 meter persegi. Gitu ya, teman-teman. Jadi ketika luas maksimum, terus panjang sama lebarnya ada X, berarti mau nggak mau harus menggunakan rumus ini. 4 meter persegi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Lanjut ya, nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita masuk ke transformasi geometri. Di sini ada titik D, E, dan F. Kemudian koordinat hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Berarti garisnya itu udah dikasih di sini ya. X. Y sama dengan X. Nah, ketika dicerminkan, kalau secara gambarannya itu, kan konsep pencerminan itu jarak antara titik dengan cermin, itu harus sama dengan cermin ke bayangan. Jadi di sini nih titik bayangannya. Jadi ada dua cara, bisa menggunakan gambar kayak gini. Jadi ketika ada di sini, terus kita bisa lihat 1, min 1, ya enggak? Jadi itu secara gambarnya kayak gitu. Tapi boleh juga mengingat konsep kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, berarti bayangannya tinggal dibalik, ya enggak? Jadi kalau misalkan X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, berarti tinggal kita balik koordinatnya. Contohnya, titik yang F, yang D dulu deh, yang D. Yang D itu adalah 1,3. Kita tuliskan dulu. D itu 1,3. Jadi ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, tinggal kita balik koordinatnya jadi 3,1. Dibalik. Dibalik aja gitu, 3,1. Kita cari nih, D yang 3,1. 3,1. Ini nggak ada yang ngoreksi misalnya ini. D-nya itu min 1,3, Miss. Ya nggak? Jadi ini min 1,3 ya, teman-teman. Udah lelah ya. 3,-1. Jadi D aksennya 3,-1. Nah, kita cek aja nih 3,-1 ternyata cuma B. Ya, jadi jawabannya yang B gitu. Oke, jadi ya sama dengan X dibalik aja. Kata kuncinya di Y sama dengan X. Karena pencerminan banyak banget ya jenis-jenisnya. Oh iya, FYI ini bakal keluar lagi di kelas 11 transformasi geometri. Kalian bisa cek ke kakak-kakak kelas 11, nah itu materinya masuk lagi mirip sama ini. Miss, kalau mau ngecek yang hadir bilang assalamualaikum, Miss. Bilang enggak jawab langsung neraka. Iya, assalamualaikum, ntar nggak ada. Oke. Ini kayaknya nggak tahu sih, udah siang-siang banget ya. Oke, dikit lagi nih. 36. Tono sedang bermain komputer, nah terus senternya luasnya 616. Jadi ada center untuk
lingkaran 616. Kemudian dinyalain, ada cahayanya kan. Nah, cahayanya itu jadi ada lingkaran juga, tapi diameternya 84 cm. Ini tadi luas ya, ini sekarang diameter 84 cm. Yang ditanyakan, besar faktor skala perkalian pembesaran, iya Zamara silakan, adalah, jadi perbesarannya berapa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini masih belum sinkron. Yang diketahui luas, untuk yang pertama luas, yang satu lagi masih berupa diameter. Berarti harus kita sinkronkan dulu, harus kita samain dulu. Entah yang ini dicari jari-jarinya atau ini dicari luasnya, bebas sih. Mau yang mana? Kita nyari luasnya. Luas, oke, sip. Berarti kita cari luas lingkaran yang besar ya. Luasnya adalah jari-jari. Ini Oke. susah kalau luas. Iya betul, harus diakarin ya. Ini tuh yang waktu beberapa pekan yang lalu, nanti hasilnya diakarin. Tapi sama aja nanti. Oke, kita cari jari-jari aja ya. Berarti jari-jarinya untuk yang ini adalah 84 bagi 2, 42. Sekarang jari-jari dari yang ini. Luasnya pi r kuadrat sama dengan 616. 616 itu bisa pakai 22/7 sebenarnya. 22/7 dikali r kuadrat sama dengan 616. Maka r kuadrat sama dengan 616 kali 7 bagi 22. Berapa tuh? Sama dengan, berapa tadi ya? 196. Itu masih r kuadrat. Maka r-nya sama dengan akar 196. Berapa tuh? 16. Berapa? 16. Bukan. Berapa? 14. 14. Jadi 14. Maka ini jari-jarinya 14. Nah, udah enak nih dibandinginnya. 14 ke 42. Berarti perbesarannya berapa kali lipat? 3. 3. Jadi 3 betul. 42 bagi 14 ya. 3 kali lipat. Jadi jawabannya adalah 3. Oke. Atau bisa juga kalau mau ditulis rumusnya, perbesarannya itu faktor skalanya adalah R besar bagi R kecil. 42 bagi 14 sama dengan 3. Oke, sedikit lagi. 37. Ada 2 trapesium. Kemudian diketahui sudut A 50. Kita tulis dulu aja, ini 50. Dan D-nya 30. Oke. Maka besar sudut K. K-nya yang ini. K-nya lingkaran. Berarti karena dia sebangun, maka besar sudutnya sama dengan yang ini. Sama dengan C. Jadi kita bisa cukup mencari sudut C aja. Sudut C kita cari dengan cara kita ambil bantuan segitiga siku-siku. Kita tarik garis lurus di sini. Oke, jadi kan yang sebelah sini 30. Ini 30. Ini berapa? Ini berapa? 90. 90, sip. 30, 90 berarti sisanya berapa? Supaya jadi 180. 60. 60. Nah, C itu kan keseluruhan ya, segini kan ya? Berarti kita yang ininya kita cari berapa tuh? 90. 90 juga. Berarti keseluruhannya adalah 150. 150, sip. Itulah besar sudutnya. 150. Oke. Lagi ya, 38. Wah, ini panjang pula. Jadi ada foto yang ditempelkan ke karton. Nah, yang ditanyakan adalah luas karton yang tidak tertutup foto. Ini mirip sama yang lapangan tadi ya. Jadi, luas karton yang tidak tertutup itu bisa kita dapatkan dari luas karton yang besar, yang luas, dikurangi sama luas foto. Oke. Nah, luas yang besar nih udah enak nih, 30 kali 40. 30 kali 40. Dikurang, nah luas foto yang kecil yang jadi PR. Itu katanya kiri kanan ya, kiri kanan
3 cm, kiri kanan 3 cm, 3, 3. Berarti 30 dikurang 6 ya, 24. Nah, kemudian yang atas bawah katanya belum diketahui. Ibaratnya X sama X gitu. Berarti kita harus pakai kesebangunan. Ya, jadi karena ini udah 30, terus yang di dalamnya 24 kan ya tadi. Jadi 30 per 24 sama dengan panjang yang luar 40 per yang kita cari. Oh, ini X-nya keseluruhan aja deh, lebih gampang gitu ya. Jadi langsung panjang ininya nih. Tek, gitu. 40 per X. Kesebangunan 30 dibandingin sama ini, yang ini dibandingkan sama ini. Gitu. Jadi X-nya sama dengan 24 kali 40 bagi 30. Coret, 24 bagi 38 kali 4, 32. Inilah luas dari, panjang dari fotonya. Ya, kayak gini. 24 kali 32. 30 kali 40, 1.200 dikurangi dengan 24 kali 2, 768 ya? Ya, berapa tuh hasilnya? Kok Miss belum ngitung ya, belum dilanjutin? 432. Sip. Nah, itulah luas kartonnya. Jadi, gitu, cari panjangnya pakai kesebangunan dulu. Lanjut, 39. Sebuah tabung jari-jari alasnya 7 cm, tingginya 18. Luas permukaan. Nah, memang pengecualian untuk tabung itu sebenarnya kita bisa cari luas ini ditambah luas lingkaran 2 itu bisa. Tapi lebih simpel memang ingat rumus ya. Karena rumusnya udah bentuk penyederhanaan. Jadi rumusnya adalah 2πr r plus T. Ini rumus luas permukaan tabung. Tapi boleh juga nanti cari panjang, cari luas persegi panjangnya ditambah 2 kali luas lingkaran. Itu juga bisa. Tapi ujung-ujungnya ini. Langsung aja 2, pi-nya 22 per 7, r-nya 7. R-nya 7 tambah tingginya 18. Coret 44, 7 tambah 18, 25. 44 dikali 25 sama dengan 1.100. Selesai. Oke. Ya, jadi main ke rumus saja. Terakhir, nomor 40. Sebuah kubah menara berbentuk setengah bola. Oh iya, Den, yang sisi lengkung emang lebih enak apa rumus ya untuk luas permukaan? Katanya bagian luarnya mau dicat. Kemudian jumlah kaleng. Berarti luas permukaan bola itu rumusnya adalah 4πr kuadrat. Ini rumusnya, pembuktiannya panjang ini. Luas kubah, katanya kubahnya kan setengah bola, berarti setengah dikali 4πr kuadrat. Itu setengah dikali 4, pi-nya 22 per 7, r-nya 7 diameter. Berarti r-nya 7 per 2. Ya, 7 bagi 2. Lebih enak pakai per aja, supaya bisa dicoret-coret. Nah, oke deh. Kemudian 4 coret sama ini. 22 sama ini, 11. 11 kali 7 kali 7. 11 kali 7-nya coret 1, jadi 77. Luas kubahnya 77 meter pangkat 2. Terus katanya setiap 11 meter memerlukan 1 kaleng. Berarti kalau 77 meter perlu berapa kaleng? 77 dibagi 11. Ya, sama dengan 7 kaleng. Ya, sip. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nanti recordingnya bisa ditonton ulang ya, karena ujungnya tadi cepet juga sih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, alhamdulillah. Pas Zuhur ya. Nanti ini ditunggu aja filenya sama recordingnya di grup. Sekarang terakhir, seperti biasa,
Untuk kehadiran yang masih hadir dalam hitungan 5, silakan klik reaction-nya. Apapun yang ada di Zoom, 1, 2, 3, 4, 5. Jeng, jeng, jeng. Oke. Alhamdulillah. Kita tutup ya dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir. Semangat puasanya. Selamat istirahat. Sudah panas kayaknya sama matematika ya. Kurang lebihnya dari misalnya mohon maaf. Nanti sukses ujiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung PC aja ya. Feel free to chat me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama. Silakan. Far'al ya. Thank you.